Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sebab untuk dikatakan bersukacitalah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar hidup kami untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terus memuji, menyembah-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau ajar bersamaku di setiap musim hidupku.
Segala pujian dan syukur banyak terima kasih kepadamu ya Allah. Saat yang berbahagia ini kami sudah memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman Allah, karena firman-Mu ya dan amin yang memberi kepastian di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, berikan kami telinga seorang murid dan berikan kami hati seorang hamba, agar supaya setiap firman Allah bukan lari begitu saja, tetapi akan mengambil bagian di dalam hidup kami. Yang lemah letih lesu akan diberikan kekuatan, dan yang sakit akan disembuhkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan membaca sebagian firman Allah yang saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian kata firman Allah. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau dalam kitab masa kini, dia berkata begini, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Nah, kenapa saudara perkataan firman Allah datang kepada saya dan saudara, kepada gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, agar supaya kehidupan gereja Tuhan itu tidak kecewa. Dan jangan kecewa. Karena firman Tuhan mau supaya gereja Tuhan itu senantiasa selalu berbahagia. Walaupun apa yang kita alami dalam hidup ini, firman Tuhan mau supaya kita jangan kecewa. Saya berikan judul khotbah saya ini, yaitu jangan kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, pemuda remaja yang ada saat yang berbahagia ini, kenapa Tuhan katakan jangan kecewa? Karena kecewa itu akan memberikan satu dampak yang negatif, yang membuat kehidupan kita ini, saudara, tidak lagi berdaya. Apa sih arti kata kecewa? Kecewa itu adalah salah satu hal yang dikatakan dengan kecil hati atau tidak kepuasan, atau karena tidak terkabulkan keinginannya atau harapannya, dan sebagian yang lain. Nah, ini saudara, orang yang kecil hati atau orang yang tidak puas, dia pasti akan mengalami kekecewaan. Nah, kita perhatikan saudara, kenapa firman Allah atau Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Karena orang kecewa itu bisa saja akan menolak Yesus, akan mengkhianati Yesus, akan meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena ketika kita mengalami kekecewaan dalam hidup ini, itu memberikan satu dampak dalam hidup ini, adalah dampak yang negatif. Nah, orang yang sudah memiliki demikian, dia akan bisa memunculkan satu pemikiran-pemikiran yang dapat merusak seluruh kehidupannya. Nah, apa yang terjadi ketika orang membiarkan hidupnya itu mengalami kekecewaan dalam hidup ini? Itu akan muncul dengan
kehidupan yang tidak ada gairah hidup lagi. Kenapa? Terlebih khususnya kepada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang ada. Ketika dia mengalami kekecewaan, dia akan muncul suatu kehidupan yang tidak ada semangat, tidak ada gairah lagi. Dan ketika dia sudah tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam hidupnya, maka pada saat itulah kita bisa membuka peluang iblis akan masuk, atau kuasa dosa itu akan masuk dalam kehidupan kita. Nah, kalau dosa itu sudah masuk dalam kehidupan kita, dosa ini akan merajalela, akan menguasai hidup kita. Seperti yang terjadi kepada Kain dan Habel. Nah, ketika Kain merasa kekecewaan, korbannya tidak diterima, dia mulai memunculkan satu dampak yang negatif dalam pemikirannya. Dan di situ kuasa dosa bekerja dalam hidupnya, sehingga dia merancangkan satu rancangan bagi pribadinya. Dengan cara dia membunuh Habel. Nah, inilah kehidupan manusia yang memiliki kekecewaan dalam hidup pribadinya. Orang yang membiarkan kekecewaan itu menguasai dirinya, itu akan memberikan dampak negatif dalam hidupnya. Seperti yang dialami oleh satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Kain. Kain ketika dia biarkan hidupnya itu memiliki kekecewaan, akhirnya dia memunculkan satu pemikiran itu tidak membawa kehidupan yang baik dalam hidupnya. Pemikiran itu merusak mental hidupnya. Dan pemikiran itu mengecewakan hati Allah Bapa di surga. Dan apalagi saudara, kalau kita kecewa. Kecewa kita ketika kita kecewa membuat kita dapat membandingkan. Contoh, mungkin dalam pelayanan atau mungkin dalam usaha kita. Nah, kalau kita sudah kecewa, kita mulai mengambil perbandingan baik dalam pelayanan dan usaha, dalam pendidikan dan sebagainya. Di situ akan muncul kecemburuan. Nah, kalau sudah muncul kecemburuan, tadi lagi kembali kepada tadi, seperti Kain, itu akan merusak mental hidup kita, saudara. Itu mau merusak pola pikir kita, saudara. Maka daripada itu, saudara, firman Allah tegaskan, mengajak kita sebagai gereja Tuhan, supaya kita senantiasa berbahagia. Berbahagia tidak menolak dia. Siapa dia itu? Itu Yesus. Atau berbahagia karena kita tidak kecewa. Nah, di sini kita lihat, saudara. Kenapa Tuhan ajarkan demikian? Karena Tuhan mau, saudara, supaya gereja Tuhan yang ada, anak-anak muda, orang tua, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada, senantiasa selalu berbahagia. Senantiasa selalu menguasai diri ini. Supaya kita tidak mengalami atau kita tidak dikuasai oleh
dengan kata kecewa. Nah, ketika kita juga kecewa, saudara, itu kekecewaan tidak dapat membawa kita mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita kecewa, kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti yang terjadi pada waktu Yesus ada di Nazaret, saudara. Di sana, saudara, ketika Yesus ada di sana, orang-orang itu, saudara, penduduk yang ada di sana, saudara, tetangga-tetangga mereka di sana, saudara, berkata, siapa dia? Kenapa dia bisa seperti ini? Ada mulai, saudara, kecemburuan terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga yang sebenarnya pada waktu itu, saudara, Yesus mau lakukan mujizat banyak di tempat itu di Nazaret. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yesus tidak melakukan mujizat lebih banyak lagi. Karena orang-orang pada waktu itu sudah mengalami kekecewaan lebih dahulu. Akhirnya, saudara, kemerosotan terjadi kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, yang sebenarnya mau mendapat mujizat Allah, tapi mereka tidak mengalami. Kenapa? Karena sebelum mereka mendengar, melihat apa yang Yesus kerjakan, mereka sudah lebih dahulu kecewa. Dan berikut, saudara, kalau kita kecewa, saudara, kecewa tidak dapat memberikan masa depan. Kekecewaan itu tidak dapat memberikan kita untuk melihat masa depan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Masa depan apa? Firman Allah katakan bahwa Yesus atau Allah merancangkan rancangan damai sejahtera. Nah, orang yang memiliki kekecewaan dalam hidupnya tidak akan melihat masa depan yang lebih baik lagi dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Makanya firman Allah katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Karena orang yang kecewa akan menolak berkat Tuhan. Orang yang kecewa akan tidak menerima kuasa Tuhan. Orang yang kecewa akan membawa hidupnya hidup di dalam dosa. Maka daripada itu, Tuhan mau supaya gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, supaya jangan kecewa. Jangan menolak Dia yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang sudah datang menebus dosa saya dan saudara. Tetapi marilah kita mau belajar, saudara, dari kebenaran firman Allah. Dalam kitab Mazmur berkata, dalam Mazmur 27, kalau kita perhatikan di sana, kita lihat, saudara, dalam kitab Mazmur 27 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Pemazmur berkata, Daud berkata, saudara, meski ayah dan ibuku meninggalkan aku. Ketika ayah dan ibu kita meninggalkan kita, itu menjurus kepada suatu kekecewaan. Tapi apakah Daud kecewa? Tidak, saudara. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf begitu banyak kali mengalami kekecewaan dalam pribadinya. Baik dari keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau Yusuf berpatokan di dalam masalah atau kekecewaan yang diberikan oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak bisa melihat masa depannya. Tetapi di sini Yusuf tidak melihat kekecewaan itu. Perkataan kalau apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, apa yang dilakukan oleh Potifar, dia tidak kecewa dengan itu, saudara. Tapi dia terus bersyukur karena dia tahu dengan hal-hal demikian dia akan dapat menikmati berkat Tuhan. Orang begitu banyak mereka-rekakan untuk kehidupan Yusuf. Tapi saudara, dalam kasih Tuhan, Yusuf terus berbahagia, terus bersyukur. Karena dia tahu, saudara, dalam kasih Tuhan, bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah terukur kuasanya dengan ruang dan waktu yang ada. Hari ini saudara, kita yang membaca firman Tuhan, hari ini yang kita yang mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan menolak Dia. Sungguh-sungguh kita yakin kepada Tuhan. Jangan kita kecewa dengan Tuhan, tapi kita harus belajar dari semua yang kita alami dalam hidup ini. Itu adalah seizin Tuhan untuk kita belajar naik dan naik dan naik dan naik untuk menikmati janji Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sekarang saudara, solusi apa supaya kita dapat melewati semua kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini? Solusi apa? Solusinya saudara, kita tetap, yang pertama, kita tetap terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang yang berbahagia, kata firman Allah. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah orang yang berbahagia. Yang kedua solusinya, tipsnya yang saya kasih hari ini, yang kedua adalah tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal bukan hanya enak-enak, tapi walaupun kita dimaki, walaupun kita dituduh dan sebagainya yang tidak dalam hidup ini saudara, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini solusinya agar supaya saudara, perkataan orang lain yang mengecewakan pribadi saya dan saudara, kalau kita belajar mengucap syukur, itu akan membawa kita untuk naik bagaikan burung Raja Wali yang siap naik dan terbang tinggi. Ketika kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, iman kita akan semakin naik dan naik. Dan saya percaya ketika iman kita semakin naik, kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang tidak menolak Yesus. Haleluya. Yang ketiga, supaya kita dapat mengatasi, menguasai diri ini, kita harus tetap berdoa. Karena firman Tuhan tegaskan, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus berdoa?
Karena saudara, hari-hari yang kita alami dalam hidup ini saudara, hari-hari ini saudara, tantangan begitu banyak, persoalan begitu banyak datang kepada saya dan saudara. Tapi ingat saudara, ketika engkau bersyukur, ketika engkau berdoa, ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara, pembelaan Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada saat ini saudara. Mari, jangan kau berpatokan dengan persoalan hidup. Karena ketika engkau berpatokan dengan masalah hidupmu, engkau akan mengalami kekecewaan yang besar dalam hidupmu. Dan kekecewaan itu akan membuat engkau dikuasai oleh dosa. Kekecewaan itu akan membuat kita membanding-bandingkan. Ada sifat kecemburuan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kekecewaan itu tidak akan mengalami mujizat Tuhan bekerja dalam hidup ini. Kekecewaan itu tidak akan membawa kita untuk melihat masa depan yang lebih indah. Tetapi kalau tiga hal yang saya kasih lewat firman Allah, kalau kita belajar saudara untuk mencari solusi untuk mengatasi kekecewaan itu. Yang pertama, kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, yang tidak akan meninggalkan engkau saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 10. Meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi firman Tuhan katakan, namun Tuhan menyambut kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, tetap bersyukur dalam segala hal. Dan yang ketiga, kita tetap berdoa. Karena doa adalah salah satu kehidupan yang membawa kita menikmati damai dan sukacita daripada Allah Bapa di surga. Orang yang memiliki tiga hal ini saudara, dia tidak akan menolak Yesus. Orang yang memiliki tiga hal ini saudara, dia tidak akan mengecewakan Yesus. Dan orang yang memiliki tiga hal ini tidak akan kecewa walaupun dikecewakan. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Pengajaran yang diajarkan Yesus, supaya kita sebagai gereja Tuhan, orang yang percaya, supaya jangan kecewa. Karena kalau kita kecewa, kita akan menolak Dia, Sang Juru Selamat kita, yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang sudah memberikan hidup, dan yang sudah mati untuk menebus segala dosa saya dan saudara. Hari ini kita berbahagia. Dia sudah naik dan sedang Dia menyediakan tempat bagi hidup saya dan saudara. Untuk kita akan nikmati sebagaimana janji Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Bukan hari ini saja, tapi untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau datang lewat kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Allah berikan kelegaan. Semua yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Semua yang terintimidasi dengan roh kekecewaan, dilepaskan dalam nama Yesus. Kuasa keajaiban Allah biarlah menjamah mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Dan Engkau memberkati dalam pendidikan, dalam kehidupan mereka masih muda, baik dalam usaha mereka, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, apapun profesi mereka, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat yayasan LOB Ministry yang ada, yang senantiasa selalu memberikan renungan-renungan bagi gereja Tuhan yang ada di Samadi. Allah terus memberkati mereka dalam segala usaha, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, semuanya diberkati.
agar supaya Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan dan kebesaran Allah. Berkati bangsa kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, hati kami limpah dengan syukur karena Engkau baik dan terlalu baik yang sudah memberkati kami. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Semua percaya berkata, amin.